Suara saya hampir, suara kami udah hampir habis ini. Sedang kurang enak tenggorokannya. Bias ini. Mohon maaf terlambat. Insya Allah kita lanjutkan. Kemarin pembahasannya sampai huruf mana? Huruf huruf Mumaddin ya? Iya Ustaz, sampai mau. Baik. Bentar. Sekarang kita lanjut di huruf al-hal. Jadi nanti di sini kita beranjak ke al-makhraj al-asasi al-thani. Jadi tempat keluar yang inti dari huruf-huruf hijaiyah itu ada ada lima. Yang kemarin sudah kita bahas kerongkongan dari tenggorokan sampai mulut, yaitu al-jauf. Di situ keluar hanya huruf mad. Itu tiga huruf, alif, al-waw, al-ya, madiyah semuanya. Sekarang kita beranjak ke huruf yang keluar dari halq, tenggorokan. Itu nanti disebut dengan al-huruf al-halqiyah. Kalau yang tadi al-huruf al-jaufiyah. Atau huruful jauf. Ya. Kemudian al-makhraj al-asasi al-thalith. Tempat keluar yang ketiga nanti ada al-lisan. Ya, al-lisan ini paling banyak keluar huruf ya. Kemudian yang keempat ada al-makhraj al-asasi al-rabi, yaitu as-syafah atau syafatain, dua bibir. Kemudian yang kelima al-makhraj al-asasi al-khamis al-khayshum. Al-khayshum itu rongga hidung. Ini saya mohon maaf nyambi minum ya soalnya biar agak pelong. Di sini agak rintik hujan di kalian kalian. Aduh, bentar sebentar. Hmm. Silakan teman-teman mahasiswa, mahasiswi juga boleh sambil sambil menikmati hidangannya atau menikmati kalau Jawanya unjuan minuman gitu ya. Saya mau izin ngajar diganti di waktu lain jadi nggak enak. Ini pun tadi saya nggak lihat, ini bukan mengajar terlambat, saya nggak lihat waktu. Nah, kalau ya barangkali bisa menginspirasi.
mulai sekarang dengan surah Al-Fatihah dulu. Boleh didengarkan saja ya. Atau mau meniru di sana boleh tapi di mute gitu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat arid disukunnya kita pakai qasar ya. 2 harokat saja, pendek. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Jadi waladdallin itu tetap 6 harokat ya. Meskipun ada alif sukunnya cuma 2. Waladdallin. Begitu kurang lebih. Baik, ini sepertinya agak kesulitan di surah An-Nas karena ya, nanti surah An-Nas banyak an-nun al-musaddadah, huruf nun bertasdid, di mana huruf nun apalagi bertasdid dia juga akan yakhruj minal khaysum, akan keluar, bukan kalau dia memang keluar juga dari khaysum, dari rongga hidung, hingga rongga hidung yang tepat ketika pengucapan huruf nun sukun atau nun tasdid justru adalah kalau hidungnya ditutup, itu huruf nun tuh akan hilang. Itu yang betul. Kita contohkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. Ya, masih bisa. Sebentar. Malikin nas. Ya, kalau dalam surah An-Nas, setahu saya, riwayat Malikin Nas itu hanya satu, maknya itu bil qasar ya, pendek. Tapi yang ada 2 riwayat, qasar wa tawil, itu di surah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Maliki yaumiddin. Maliki yaum. Boleh panjang, sebagaimana hafaz yang kita pakai. Maliki yaumiddin. Boleh juga pendek. Maliki yaumiddin. Malah pendek ini adalah qiraah, bacaan mayoritas imam qiraah. Jadi imam qiraah itu justru lebih banyak yang baca bil qasar pendek. Baik, kita lanjutkan. Malikin nas. Ilahin nas. Min syarril waswasil khannas. Alladhi yuwaswisu fi sudurin nas. Minal jinnati wan nas. Baik. Baik, kita lanjutkan ya. Ya, makharijul huruf sekarang
Sudah masuk ke al-makhraj al-ukhra, al-makhraj al-akhar. Tempat keluar yang lain. Itu apa? Al-halq. Kita baca ya. Thumma liaqsal halqi hamzun ha'u. Kemudian selanjutnya kita mulai dari paling bawah. Jadi Al-Imam Ibnul Jazari itu justru memulai dari yang paling jauh dari bibir. Yang paling terdalam istilahnya. Kalau dari goa itu mulai dari akhir goa gitu. Ya. Itu aqsa. Aqsa artinya jauh. Jauh ini maksudnya dari mana jauh? Karena pada hakikatnya tenggorokan kita dari kita sendiri yang nggak bisa nak tabiru baik dan kita nggak bisa bilang jauh, nak tabiru qoriban nggak bisa. Wah jauh nih, dekat enggak. Tapi ukuran jauh dekatnya di sini dari syafah, dari bibir. Ya, nanti kalau dibilang itu kenapa hal itu disebut jauh atau pangkal tenggorokan. Ya maksudnya pangkal tenggorokan jauh dari bibir. Dari pangkal tenggorokan hanya dua huruf yang keluar. Dan memang semuanya nanti ada dari tenggorokan itu ada tiga ruang, tiga apartemen lah kita bisa bilang. Apartemen pertama yang paling jauh dua huruf. Apartemen yang menengah di tengah-tengahnya dua huruf juga yang keluar. Kemudian apartemen yang lebih dekat ke ruang lobi lah misalnya. Atau ruang resepsionis itu juga dua huruf. Dari pangkal tenggorokan ada hamzun dan haun. Ada huruf hamzah dan huruf ha. Ya. Baik, kita langsung ke huruf hamzah aja. Langsung praktek ya. Nah, pas kali ini. Di sini oleh penulis Ustadz Kanova itu orang Bandung ya. Ya, adik kelas saya sebetulnya di Al-Azhar Mesir. Adik kelas 1 tahun kemungkinan. Ini beliau menulis makhraju alif. Ini sepertinya salah cetak ya. Yang betul penulisannya bukan alif tapi alifun pendek. Ya, tapi pendek ya. Dan ada kepala ainnya. Alif. Ya, semuanya aslinya bertanwin ya. Cuman kalau kita baca wakof kan pasti wakof ya. Maka alif jadi sukun gitu ya. Ini seperti alif, ini salah cetak aja husnuzon. Begitu ya yang diajarkan guru kami ketika melihat sesuatu yang agak mengganjal atau kurang tepat pada kitab, pada buku yang kita pelajari, jangan terburu-buru berburuk sangka sama penulis. Itu adabnya ya. Tapi kita mencoba husnuzon dulu, mengira-ngira bahwa mungkin ada salah cetak. Mungkin ini tulisan muridnya, mungkin begini-begini dan seterusnya. B. Di sini huruf alif ya, padahal nanti kita bahas hamzah, tapi di sini nanti ada hamzah juga. Karena kemarin sudah kita jelaskan ya, rentetan huruf hijaiyah yang pertama itu kan kita sering bilang huruf alif. Hakikatnya sebetulnya huruf hamzah hakiki. Huruf alif itu hanya kiasan saja. Huruf alif, kalau disebut huruf alif pasti huruf alif madiyah. Itu kemarin kita sudah bahas ya. Bait syairnya juga masih ingat ya.
فآلف الجوف وأختها وهي حروف مد للهواء تنتهي. Al-jauf dari rongga, rongga itu yang nggak ada ruangannya, kosong kayak paralon tuh yang bagian dalam disebut rongga. Mulai di tenggorokan sampai mulut gua gitu ya. Adapun hamzah keluarnya dari pangkal tenggorokan. Pangkal tenggorokan tuh ini. Wah ini lagi hang ya HP saya. Sebentar. Iya ya. Udah dimasukin ini tusuk sate sama Fatimah. Kita cari gambarnya dulu ya. Perhatikan dia hampir sejajar atau bahkan bisa dibilang ya hampir sejajar dengan apa namanya tuh, dengan apa, jakun gitu lah kalau yang cowok tuh. Baik ya, ini dia. Baik, kita langsung praktek saja. Oke, sifatul huruf. Nah, ini kan di sini Ustadz Kanova mengatakan, menjelaskan makhraj alif, maddiyah dan hamzah. Kemudian sifatul huruf di sini maksudnya sifatul huruf apa? Sifatul huruf di sini maksudnya sifatul huruf apa? Sifatul huruf hamzah ya. Yang pertama dilihat dari jaroyanu an-nafas, jaroyan al-hawa, mengalirnya nafas atau mengalirnya udara, maka hamzah itu tidak mengalir. Ya, ketika kita baca iqra, akhirannya itu justru dia kayak mentok berhenti. Makanya ketika penjelasan huruf al-jauf kemarin, lil hawa itantahi. Ya, kemarin kan hawa udaranya namanya harus sampai sehabisnya. Jangan kayak mentok jahar ke hamzah. Ini sifat pertama jahar. Ini ada mujaroyan, tidak mengalir nafasnya. Dan saya sudah cukup lumayan lama ngajar tahsin, meskipun bukan jurusan saya tahsin ya. Jadi ini teman-teman mahasiswa-mahasiswi, sebetulnya saya bukan jurusan saya tahsin ya, tapi ya qadarullah Allah kasih kesempatan ya sedikit banyaknya belajar, kemudian banyak juga mengajar dan mengampu pondok tahfidz juga, dan teman-teman juga banyak. Beberapa ada yang dulu pernah belajar tahsin, sampai sekarang masih terus belajar ya. Itu huruf, sebentar. Yang disebut dengan jahar itu atau beberapa sifat huruf ya. Saya perhatikan ya. Ini juga buk, maaf, bentuk bukti salah satu kemurahan Allah dalam memudahkan pembacaan Al-Quran secara umum bahasa Arab. Karena saya sudah banyak amati beberapa huruf itu sebetulnya tanpa kita ketahui ilmunya, ilmu teorinya kayak gini nih. Beberapa huruf itu memang ya
pasti setiap orang tuh pengucapannya pasti ya mengena dengan sifat-sifatnya atau kalau nggak beberapa sifatnya atau sebagian sifatnya. Seperti ini jahar ya. Tanpa tanpa orang awam tahu ada sifat jahar di hamzah pun orang awam tuh akan dengan mudah mengucapkan huruf hamzah dengan sifat jaharnya gitu. Jadi dia bersifat sudah melekat pada eh, biologi biologi secara otonomi rongga mulut kita pasti orang tuh pengucapan hamzah justru memang jahar bisanya. Coba sekarang kalau kita hamzah malah nggak bisa. Ah, ah, nggak malah nggak bisa hamzah harus ada hamzahnya malah nggak bisa. Baik. Sifat kedua dilihat dari jaroyanus saut. Jadi ada jaroyan, jaroyan itu mengalir. Ada jaroyan asot, ada jaroyanu an-nafas tadi, nafas udara. Nah, itu. Kalau asot itu suara yang mengalir. Umumnya kalau sudah jahar biasanya sidah. Hampir semuanya begitu kecuali nanti ada satu dua huruf ya. Itu nggak mengalir suaranya. Ya kalau kita baca tadi kan kayak kepotong gitu ya. Iqra. Makanya kalau baca huruf yang kemasukan huruf madia itu jangan seperti hamzah. Ma ma iya kana budu wa iya kan nggak boleh. Nah itu kayak kepotong kayak mobil freight itu. Mobil freight tuh kan kayak belakangnya itu kayak kepotong. Freight atau freight bacanya tuh. Honda Freed. Baik, kemudian sifat selanjutnya istifal. Istifal ini adalah sifat yang pasti dimiliki oleh huruf muraqqaqah. Saya menyederhanakan saja. Huruf itu dilihat dari kekuatannya, tebal tipisnya ada dua. Huruf tebal, huruf tipis. Itu aja sederhananya. Kalau saya, itu biasanya kepada jemaah, biasanya orang awam juga, atau pembelajar pemula, untuk mengenali huruf muraqqaqah atau mufakhamah tebal tipis itu gimana? Mudah, cukup bubuhkan harokat fathah. Kalau terbaca ya tebal atau berbunyi o, maka dia huruf tebal. Kalau berbunyi a terbuka, maka dia huruf tipis. Saya sering tes. Huruf H besar. Itu kalau ke masyarakat yang bukan penuntut ilmu, masyarakat awam ya. H besar itu dia hurufnya tebal atau tipis Pak? Gitu saya tanya. Ragu-ragu soalnya, oh besar loh itu. Ih, gitu kan saya gitu-gitu. Ada tebal itu besar, tebal. Ya, kita buktikan. Coba kita bubuhi fathah. Pas dibubuhi fathah kok bunyinya ha, bukan ho. Nah, maka dia huruf muraqqaqah. Huruf harfun muraqqaq. Huruf tipis. Baik. Sifat istifal pasti dimiliki huruf muraqqaqah. Kemudian invita masih terbuka. Invita itu lawan dari itbaq. Itbaq itu sifat pelengkap. Puncak dari sifat huruf-huruf yang paling tebal ada empat. Yaitu God, Asad, Dod, Tollah. Lainnya nggak punya sifat ini. Kemudian ismat. Ismat ini sifat yang meski kalian nggak tahu pun nggak ngaruh. Karena sifat ini bukan menjelaskan tentang karakter bunyi daripada huruf tersebut, tapi lebih lebih ke apa ya? Memberitahu kita bahwa dia itu letaknya dari mulut kita agak jauh atau dekat gitu aja. Kalau agak jauh namanya ismat, kalau dekat namanya idrak gitu aja. Jadi nggak ngaruh. Begitu yang dijelaskan oleh Syekh Haimar Rusdi katanya ini sebetulnya masuk ke pembahasan lugawiyah atau lebih spesifiknya bisa dibilang ilmu ilmu apa? Ilmu aswat nanti. Baik.
Ini sebenarnya ada latihan fasoha kayak gini. Cuman ini kita lewat aja. Ini kayak gini-gini ada model bacaan ketika tasil ya. Gitu. A. Nanti di sini ada. Langsung aja kita ke latihan ayat Qur'aniyahnya aja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya tadi udah tahu ya lupa. Langsung ya. Qul Allahu adzina lakum am 'ala Allahi taftarun. Jadi pembacaannya jangan am- oh, qul enggak, itu udah enggak maftuha itu. Qul biasa qul Allah. Jangan terlalu juga imalah atau imalah enggak boleh. Ya ada di saya ngajar di pondoknya Syekh Abdul Karim di sini dekat rumah saya. Ya saya bukan ngajar tahsinnya karena di situ udah diajar langsung sama Syekh, sama guru-guru di situ. Ada saya ngajarnya bahasa Arab, fikih gitu. Dulu pas ada anak yang saya masukkan ke sana, ya ibunya senang banget gitu. Wah, alhamdulillah anak saya belajar tahsin sama Syekh. Terus dikirim suara anaknya yang udah bacaannya sudah berubah total dari sejak sebelum sebelum masuk sampai setelah masuk sudah sekian bulan gitu. Direkam, oh bacanya memang bagus. Tapi imalahnya tuh kelihatan banget kalau di ngaji di Syekh Abdul Karim. Jadi misalnya kita baca bismillah kan biasa ya. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Kalau di sana anak-anak jadi begini bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi malah banget gitu. Tapi itu oke ya untuk permulaan nggak masalah. Bagus. Mungkin ingin mencocokkan dengan lahja asli orang Arab gitu ya. Dulu saya dengan ngaji dengan Ustadz Kanova itu beliau termasuk yang tidak berpendapat harus seperti orang Arab pengucapan dialeknya. Ya udah itu nggak usah eh eh. Beliau contohkan tuh ya udah kayak kita ngucapin bakso gimana bakso kan gitu bukan baso baso kan nggak gitu. Ya, buktinya beliau belajar ngaji sanad diloloskan sama gurunya ya udah berarti bisa juga gitu ya atau memang malah itu yang benar karena memang pembacaan imalah itu ada riwayatnya sendiri. Saya pas ngaji sama Syekh Jihad di Bin Bas ya Syekh Jihad sekarang udah keluar ya di Bin Bas. Kata beliau, imalah itu ada riwayat sendiri, nggak semua dimalahkan. Malah ada kesan ya kalau orang udah ngaji tahsin sama sama syekh bersanad, kesannya harus imalah gitu jadinya. Ini kurang tepat ya. Baik, kita lanjutkan ya. Wa idza syi'na baddalna amsalahum tabdila. إنها عليهم مؤصدة مؤصدة ya jangan mo setelah mo itu jangan kelamaan juga ngeremnya jeda itu jangan lama alaihim muqsadah kelamaan alaihim muqsadah gitu dzalikal yaumul haqq فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا
nafas saya nggak kuat kalau lanjut ya. Li'ilafi Quraisy. Li'i. Jadi dari li ke i itu posisi mulut tuh sama. Kadang ada orang ngaji kayak baru sadis-sadisnya ya. Setiap huruf mulutnya beda-beda. Nggak mesti. Kalau hurufnya dalam kondisi harokat sama, sifatnya sama, makhrajnya apalagi makhraj sama. Makhraj sama nggak mesti ya. Sifatnya samalah begitu. Itu posisi mulut sama. Li i enggak li i enggak. Jadi lebih lebar kalau i-nya lebih lebar gitu mulutnya enggak sama. Li ila fi Quraisy. Baik. Walau ja'alna sebentar. Walau ja'alna Qur'anan a'jamiyya. Kita berhenti aja situ ya. لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي gitu ya. Yang pertama yang kedua ha dan nanti ketemu ain jamiyyu wa arabi. Ini bacaan tashil, ini aslinya ada dua hamzah gitu aslinya ya. Baik, tapi ya begitu dibaca tashil. Kemudian ada ayat selanjutnya ya. Qul adzakaraini harrama amil unthayain. Enggak buat sampai sini ya. Kemudian kita lanjut ya. Harrama amil unthayaini ammashtamalat alaih. Baik. Antum. Nah, ini antumnya ada dua hamzah. Kenapa nggak tashil? Dalam pembacaan Al-Quran, ilmu itu ada dua. Ada ilmu diroyah, ada ilmu riwayat. Ilmu diroyah itu adalah hukum teori atau istilah yang yang dibukukan atau dijadikan semacam ilmu atau semacam buku pedoman, semacam ilmu, apa namanya, tuntunan dari ijtihad para ulama yang sudah mengamati cara pembacaan Al-Quran, sehingga ulama itu menanggapi, oh kalau ketemu ini dibacanya begini. Kalau Hamzah itu dibacanya begini. Nah, itu diroyah. Jadi diroyah itu bisa dibilang bisa dari 99% misalnya keumuman bacaan disimpulkan hasilnya, oh bacanya harus begini. Tetapi namanya ada riwayat dalam membaca Al-Quran dan ini paling paling kuat ya. Terkadang ya, ketika kita mendengar riwayat sahih, kira sahih riwayatnya begini, kok enggak sejalan dengan teori atau ilmu dirohnya, maka yang dimenangkan adalah riwayat. Seperti tadi Jamiun itu sebetulnya sama-sama dua hamzah seperti antum. Tapi karena pembacaan riwayat, lebih khususnya riwayat Imam Hafiz An-Nafi, An-Nafi, Nasim ya. Jadi ya udah, yang dimenangkan adalah pembacaan model tashilnya. Bisa disebut ini yang keluar dari diroyahnya tadi ya. Kita baca ya. أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. Duh gak kuat. Banaha.
Baik, kurang lebih seperti itu. Sebentar saya cek absensi dulu ya, presensi. Kita lanjutkan ya. Nanti kita absen di akhir ya, di sekitar jam 8.30-an ya. Kita lanjut ke huruf aksal halqi yang kedua yaitu H. Saya sering nyebutnya H besar. Ini dia huruf H. Akhrajul H. Ya, cara pengucapannya. Al-ha'u. Sifatul huruf H dilihat dari jaroyanun nafas awil hawa. Dia yajri, jaroyan, mengalir. Mengalir namanya sifat hamas. Hamas. Ingat ya di sini ya. Ini bahasanya sifatnya apa? Jaroyan, mengalir. Jadi hamas itu nggak cukup keluar, cuman kayak letupan gitu enggak. Tapi mengalir sampai beberapa per sekian second detik misalnya ya. Ini nggak bisa kita baca di dinas syuro. Nggak bisa tapi ih di ih ini udara sampai mengalir terus sampai ih di ih dinas gitulah kira-kira begitu. Dapat jaroyan mengalir. Bukan yakhruj, ingat, bukan yakhruj. Kalau yakhruj doang mungkin kita ucapkan saja cukup selesai. Coba ditelur gitu. Ya kurang maksimal lah.
Sifat kedua, kalau ada sifat hamas, umumnya ada sifat jaroyan as-saut. Kalau mengalir suara namanya rikhwah atau rokhawah. Ih, di. Jadi pengucap ih, itu sampai terus mengalir gitu lah. Sampai huruf setelah, sampai sekian sebelum huruf setelahnya. Jangan di. Jadi kayak antara ih-nya itu dengan di-nya itu ada jeda. Enggak, ini enggak benar, salah. Tapi dia terus mengalir sampai di lah kira-kira, mendekati di baru ih di ih di ih di nasiro ih di nasiro. Baik. Ya, Fatimah lagi ngaji. Fatimah lagi ngaji. Mas. Yes. Ya, sebentar ya. Kalau azan gini nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Qul ya ayyuhal ka. Hmm. Baik. Sifat selanjutnya ada istifal, invita, ismat. Sudah jelas ya. Ini ada latihannya unik nih dulu kami ya. Ini ada huruf H tanpa ada harokat, tanpa ada sukun. Maksudnya apa? Maksudnya bagaimana posisi rahang, posisi bibir ketika pengucapan huruf H. Nah, udah terbuka gitu ya. Mohon maaf saya nggak bisa on kamera. Gitu ya. Pokoknya nggak ada suaranya cuma buka gitu ah. Nggak yang imalah terbuka gitu nggak. Kemudian yang ada sukun ya itu maksudnya gimana? Ya udah mulai mengeluarkan saut dan nafas. Ah, gitulah. Eh, eh, jemputnya apa? Iya. Bu, kayaknya nggak ikut ngaji soalnya hujan gitu. Nggak kesini, ibunya nggak kesini, Bu. G, matur suwun, G. Lagian kalau ibu kesini kan nggak ikut juga ya. Ada. Iya, nenek nggak ikut ngaji deh. Nenek nggak ikut ngaji sama naik mobil. Baik, itu ya. Kemudian latihannya ini mudah ya. Ah, ih, uh. Seterusnya kita langsung aja di sini ya. Famahhilil kafirina amhilhum ruwaida waja'alna jah waja'alna sirajan wahhaja rasulun minallahi yatlu suhufan mutah. Gak kuat ya. Suhufan mutahharah. Ini harus nyambung terus ya. Mutahha. Jangan mutahharah. Gak gitu.
Jadi harus yatul memanjang terus sampai ha. Harus gitu ya. Baik. Fasabbih bismi rabbika wastaghfir. Ini ada juga hanya wastaghfir. Kayak latihan tadi di sini, latihan fasoha di sini ha sukun itu penting juga. Wastaghfir. Fir, fir. Innahu kana tawwaba wa ummuhu hawiyah. فألهمها فجورها وتقواها ليلة القدر خير من ألف شهر وأما من أوتي كتابه وراء ظهره gitu ya. Baik teman-teman mahasiswa ikhwan akhwat, mohon maaf sebentar saya izin mau jemput nenek saya. Ini mertua ya. Sebentar ya, nanti setelah kembali kita absen ya. Setelah kembali kita absen. Sepertinya pelajaran sampai di sini dulu. Baru kalau sebentar izin.